Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits Kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore senja jelang waktu maghrib hari ini. Kita kembali dapat berkumpul di Masjid Jami As-Suhada Toyota Manufacturing Indonesia, hadir dalam rangka mengikuti kajian bahasan ilmiah kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Ajiz oleh Syekh Abdul Azim hafizahullah, yang melanjutkan kewajiban yang diwajibkan sebagai lanjutan tentang as-sutratu wa wujubiha. Sutrah yaitu pembatas dan kewajiban-kewajibannya. Pada halaman 190 poin kelima, penulis mengatakan haram lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadisnya dari Abi Juhaim radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul
marru baina yadayi al-musalli. Andai kata orang yang lewat di hadapan orang al-musalli yang sedang sholat, ya'lamu, makna ya'lamu yaitu mengetahui, atau lau ya'lamu, sekiranya ia mengetahui. Tentang apa? Tentang dosa. Ya, tentang dosa yang akan diterimanya. Yaitu maza alaihi lakana ayyakifa. Kata hadis ini, sudah barang tentu ia berdiri arba'ina selama 40, khairal lahu, itu akan lebih baik baginya, min ayyamurra baina yadaihi, ketimbang ia berlalu di hadapannya. Ya, jadi kata hadis ini, lau ya'lamu, sekiranya dia tahu. Sekiranya apa? Dia tahu dosa orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Kata hadis ini, lakana ayyakifa arba'ina khairan, lebih baik dia berhenti selama 40 tahun. Ya, lebih baik dia berhenti selama 40 tahun. Ada yang menafsirkan lagi selama 40 bulan. Ada lagi yang menafsirkan selama 40 pekan. Ada lagi menafsirkan selama 40 hari. Karena dulu zaman Nabi belum ada jam. Ya, itu lebih baik dia berhenti, khairal lahu, daripada dia lewat di hadapan orang yang sedang apa? Sholat. Padahal nggak mungkin orang sholat itu 40 tahun satu waktu dia sholat. Nggak mungkin orang sholat itu 40 bulan. Nggak mungkin orang sholat itu 40 pekan, ya. Nggak mungkin orang sholat 40 hari. Saking besar dosa lewat di depan orang yang sedang apa? Sholat. Karena orang sholat sedang menghadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka janganlah kita lewat di depan orang yang sholat. Karena ya, betapa besar dosa yang dilakukannya atau yang diterimanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Imam Muslim secara khusus, lalu Imam Tirmizi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Ya, makanya supaya kita jangan dilewati orang yang mau lewat di depan kita, kita batasi dengan sutroh, ya. Pertama, sutroh yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, dinding masjid. Yang kedua, tiang masjid. Ya, yang ketiga, pelana unta. Yang keempat, pohon Nabi membuat sutroh. Yang kelima, untanya. Ya, yang keenam, tempat tidur Aisyah. Yang ketujuh, boleh seorang dijadikan sutroh. Boleh seorang dijadikan sutroh. Ya, jadi ada beberapa keterangan tentang sutroh. Dan Syekh Albani memandang sutroh itu wajib. Sampai beliau membuat satu bab, as-sutratu wa wujubiha. Sutroh dan kewajiban-kewajibannya. Ya, kemudian tombak. Yang ke-8 itu tombak. Ya, dan boleh kata Imam Ahmad
rahimahullah, seorang sholat lalu dia tidak buat sutroh, kita boleh duduk di depannya sebagai apa? Sutroh. Dan jarak antara kita dengan sutroh salah satu ajru, yaitu 3 hasta. Ya, 3 hasta. Tetapi kalau kita sholat menjadi makmum, sutroh bagi makmum adalah siapa? Imam. Dan imam wajib membuat sutroh. Ya, wajib membuat sutroh. Jadi kalau makmum di antara makmum batal, boleh dia lewat di depan para makmum lainnya. Ya. Karena bagi makmum sutrohnya adalah siapa? Imam. Jelas ya? Jadi jangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Kemudian poin ke-6, sutroh imam adalah sutroh makmum. Ini hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu raqiban ala himarin. Saya datang dengan menunggang kuda, ya, kuda keledai yang betina, ala himar. Atani yauma izin qad nahaztu al-ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bimina, yaitu di Mina. Pada waktu itu usiaku hampir mendekati ihtilam. Apa ihtilam itu? Masa puber, ya, masa akil balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat, ya, bimina, yaitu di Mina, yaitu bersama para sahabat. Pamarartu baina yadayya as-saffa panazala, ya, panazaltu wa arsaltu al-atani tarta'u. Kata hadis ini, tidak menghadap ke dinding, kemudian aku lewat di depan shop. Aku lewat di depan shop. Kemudian aku turun. Panazaltu, kemudian aku turun dari atas keledai. Wa arsaltul atana tarta'u, lalu ku lepaskan keledai tersebut agar mencari makan. Wa dakhaltu fis saffi falam yunkir dzalika alayya ahadun. Ya, aku masuk ke dalam shop, namun tak seorang pun yang menegurku, yaitu karena perbuatan tersebut. Ini maksudnya imam itu adalah sutroh bagi siapa? Makmum. Sehingga ketika, ya, Ibnu Abbas masuk lewat di depan shop, palam yunkir. Apa makna palam yunkir? Ya, zalika alayya ahadun. Tidak ada seorang pun yang menegur aku, yang ngalangin aku begini, enggak ada. Kenapa? Karena bagi makmum sutroh itu adalah imam. Ya, bagi imam apa yang menjadi sutroh di hadapannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini teliti. Penulis kitab ini sangat-sangat teliti. Ya, memasuki bab-bab dari kitab salatnya
Ya, setelah sutra barulah bacaan-bacaan yang dibaca setelah doa takbiratul ihram. Ah, ini kita lihat di halaman 191. Makanya siapa yang punya kitab Al-Wajiz sungguh sangat menakjubkan. Karena makna Al-Wajiz artinya terlengkap. Fi fikih sunnah, dalam fikih sunnah. Wal kitabil aziz, dan kitab Al-Quran yang maha gagah perkasa. Masya Allah ya. Jadi perlu nih jamaah memiliki kitab ini. Ya. Dan kalau sudah beli, jangan dipinjemin. Ya, jangan dipinjemin. Nanti yang minjem malah nggak mulangin. Ya, enak dia. Nggak beli tapi bisa apa? Bisa minjem. Udah minjem nggak dipulangin lagi. Ya, rugi kita. Udah beli nggak ada kitab yang mau dibaca. Karena dia apa? Dipinjemin. Oleh karena itu kitab jangan dipinjemin. Kalau mau dibaca di situ. Selesai, taruh lagi. Nggak boleh dibawa pulang. Ya. Kita lihat poin ketiga. Yaitu sunnah-sunnah salat qauliyah dan fi'liyah. Jadi sunnah-sunnah salat ada qauliyah dan fi'liyah. Apa qauliyah itu? Ucapan. Apa fi'liyah itu? Perbuatan. Yang pertama, sunnah-sunnah qauliyah yaitu sunnah berupa ucapan. Pertama, doa iftitah. Apa doa iftitah? Yaitu doa pembukaan setelah mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya mengucapkan ta'awudz. Sebelum mengucapkan ta'awudz ya. Sebelum mengucapkan ta'awudz dan sebelum mengucapkan bismillah. Maka kita lihat hadisnya, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila beliau telah takbir, bis salati, dalam salatnya, hunaihah, ya sakata hunaihah. Kata hadis ini, diam sebentar, qablal qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi begitu Allahu Akbar, Nabi diam sebentar. Qablal qiraah, sebelum membaca bacaan suratul Fatihah. Fakultu ya Rasulullah. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, anta, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, engkau kutebus dengan ayah, engkau kutebus dengan ibuku. Ara'aitu sukutaka bainat takbir. Kata Abu Hurairah, kulihat engkau berada di antara takbir ihram itu, yakni dengan apa? Sukutaka, di mana engkau diam. Di mana engkau diam. Bainat takbir wal qiraah, ma taqul, antara takbir dan bacaan, ma taqul, apa yang engkau baca, apa yang engkau baca.
Masya Allah ya. Jadi ini sahabat ridwanullahu alaihim ajmain selalu punya perhatian besar kepada apa yang dilakukan Nabi. Karena apa yang dilakukan Nabi bukan hawa, bukan nafsu, bukan ro'yu, tetapi adalah wahyu. Jadi sahabat itu ingin tahu saja apa yang dilakukan Rasul. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau kata bahasa kita di sini, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, kutubus, ya, dengan ayah dan ibuku. Ara'aitu, aku telah melihat, sukutu, ya, sukutaka, engkau diam, bainat takbir wal qiraah. Jadi Nabi begitu, Allahu Akbar, enggak langsung baca a'udzu bismillah Fatihah, enggak. Nabi diam. Diam Nabi. Ini ditanya oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Tentunya pertanyaannya sehabis sholat ya, bukan di dalam sholat. Habis sholat. Maka Rasulullah SAW menjawab, karena kata Abu Hurairah, ma taqul, apa yang kau ucap? Qal, Rasul menjawab, aqulu, aku telah mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal bard. Ini yang aku ucapin. Ini namanya doa takbiratul ihram. Yang biasa kita hafal apa Pak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sampai situ saja nggak apa-apa. Ya, tapi kita bacanya panjang. Sepanjang yang kita hafal. Namun apa yang kita dapati cuma dari dengar-dengar sampai hafal ya. Belum pernah kita lihat maksud yang sebenarnya. Masya Allah ya. Ini. Jadi boleh kali ini kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan antara aku dan antara kesalahanku. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana telah terjauhnya antara masyriq dan maghrib. Itu kesalahan. Padahal Nabi itu Pak, Nabi orang yang bebas dari salah. Tapi Nabi minta kepada Allah agar Allah jauhkan dari kesalahan. Dan kesalahannya tidak pernah ketemu. Sebagaimana tidak pertemunya masyrik dan apa? Maghrib, timur dan apa? Barat. Masya Allah. Jadi kita ini harus tahu apa yang kita baca dalam doa kita. Jangan doa-doa Allahu Akbar. Doa tapi pikirannya kemana-mana. Ya. Pikirannya ke yang lain-lain. Makanya disepakati oleh para ulama, kalau sudah takbiratul ihram Pak, takbiratul ihram, takbir itu membesarkan. Ihram itu artinya haram bicara yang lain. Jadi perhatiannya kepada apa? Bacaan. Masya Allah. Karena sholat artinya doa. Sholat artinya doa. Allahumma nakini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, cucilah kesalahanku sebagaimana dicucinya baju yang putih dari kotoran.
Masya Allah. Padahal Nabi orang yang bersih. Tapi minta kepada Allah. Apa yang Allah jadikan sebagai tempat bergantung kepada segala-galanya. Ya, ini doa ini punya kekuatan. Nanti kalau kita baca, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau perbuat, apa yang kita mau laksanakan, dengan sendirinya doa itu akan menyertai apa yang kita inginkan. Karena doa itu artinya apa, Pak? Doa itu artinya permohonan, permintaan. Kita mintanya sebagaimana yang Nabi minta. Kita mohonnya sebagaimana yang Nabi mohonkan. Makanya sebaik-baik petunjuk, sudah enggak ada lagi petunjuk. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang lagi ribut soal apa? Nasab ya. Biarin aja dah ya. Biarin kita nggak ikut-ikut. Kita mah ikut apa yang ditinggalkan Nabi. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perintah. Lan tadillu, yang tidak akan menyesatkan kalian. Ma tamasaktum bihima, selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Mana keduanya? Kitabullah, kitab Allah, wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Biarin dah dia begitu ya. Kita ikutin aja yang apa yang sudah ditinggalkan oleh Nabi untuk diperhatiin. Masya Allah ya. Kita sibukkan Pak untuk membaca hadis Nabi. Dan kita sibukkan orang yang membacakan hadis Nabi. Jangan sibukin yang lain. Enak nggak Pak? Enak ya. Kalau sibukin yang lain, selain ini, ntar ada yang kita prok ke sono, ada yang kita prok kemari. La haula wa la quwata illa billah. Padahal kita semua sesama saudara muslim. Ya. Enak kan begini, asik kita baca, kita dengerin. Kemudian Allahumma gsilni min khotoyaya. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahan aku. Dengan apa? Bil ma'i, dengan air. Wasalji, dengan salju. Dengan es. Salju kan es ya Pak? Salju es bukan? Es, dingin kan salju itu. Kemudian wal barad, dan dengan embun. Ini cuma istilah saja. Tapi memang adanya air, adanya salju, adanya embun, dia adalah pembersih. Kalau sudah tidak ada ini, barulah kita tayamum. Tapi ini sebuah ungkapan lafaz yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir, sebelum mengucapkan Al-Quran, yaitu bacaan suratul Fatihah. Masya Allah. Ini sunnah apa wajib? Sunnah. Sunnah ya. Sunnah. Wajibnya adalah sholatnya. Wajibnya menghadap apa? Kiblat. Wajibnya mengucapkan takbir. Itu wajib. Wajibnya wudu. Nggak bisa wudu, tayamum. Itu wajibnya. Ini sunnah. Tapi apakah kita rela meninggalkan sunnah? Karena kita ahli sunnah. Masya Allah. Ya, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu makna yang dibaca, Pak. Jangan nggak tahu apa yang dibaca. Kita, Pak, ngomong sesama kita aja, ngomong itu kita sebelum ngomong kita harus ngerti apa yang diomongin. Iya nggak, Pak? Sekiranya kita ngomong nggak ngerti apa yang kita omongin kepada yang ngomong, kira-kira marah nggak yang dia omongin, yang diajak ngomong, marah nggak? Ente ngomong apa barusan? Ini antara kita dengan kita, apalagi antara kita dengan siapa?
Allah. Maka itu kata Nabi, ya, perhatiannya kepada bacaan, pandangannya melihat ke tempat sujud, dan gerakannya tuma nina. Nabi mengatakan, innal musalli yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang salat itu telah berdialog kepada siapa? Tuhannya. Falyanzur bima yunajihi bihi. Maka perhatikan apa yang sedang dia dialogkan. Makanya kita sempatkan ya waktu kita Pak untuk mengetahui makna yang kita baca dalam sholat. Jangan nggak tahu apa yang kita baca dalam sholat. Sampai ada aliran ekstrim ya. Ada aliran ekstrim Pak. Kalau dia sholat, belum tahu apa yang dibacanya, kata dia nggak usah sholat dulu katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini aliran apa? Ekstrim. Dasarnya apa? Fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka di dalam sholatnya lalai. Padahal maksud ayat ini bukan berarti orang sholat nggak tahu artinya, bukan. Yang dimaksud ayat ini surah Al-Ma'un, yaitu orang yang sholat tapi lalai. Maksudnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidak kau lihat para pendusta agama? Ya, siapa? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Itu pendusta agama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim dibentak-bentak. Ini maksudnya tidak mau beri makan orang miskin. Padahal gajinya gede, enggak? Gaji apa rawon? Gaji ya, gaji. Kalau yang ada di bakso itu namanya bukan gaji kata tukang bakso, rawon. Ya, begitu kata tukang bakso. Kalau gaji yang kita terima setiap akhir bulan, mestinya ajak makan orang-orang yang gak mampu Pak, traktir ya. Ayo, ada kelebihan dikit rezeki nih, makan yuk itu. Jangan gak memberi makan orang miskin Pak. Tapi anehnya kalau kita ngasih makan orang miskin, dianggapnya ulang tahun. La haula wala quwata illa billah. Musibah ya. Nah, kata ayat tersebut, fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang yang apa? Sholat. Kenapa? Sholat tapi masuk neraka wel. Tidak sanggup kita memaksudkan ayat yang mulia ini. Allah katakan, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka di dalam sholatnya, zuhur mau asor, maghrib mau apa? Isya. Isya mau apa? Subuh. Zuhur mau asor, asor mau maghrib. Maghrib mau apa? Isya. Isya mau subuh, dilalai-lain. Lalai-lain. Ini bukan berarti orang itu tidak tahu makna yang dibaca dalam sholat. Ini aliran ekstrim mengatakan kalau antum nggak tahu makna, nggak usah sholat dulu. Musibah ini Pak. Padahal nggak boleh kita ninggalin sholat. Ya, walaupun kita belum tahu apa yang kita baca di dalamnya. Belajar terus. Ya, demikian. Maka itu kita berusaha mengetahui makna yang terkandung dari doa ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan tidak luput Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya, serta Imam Ibnu Majah. Kemudian yang berikutnya mengucapkan ta'awudz. Apa ta'awudz Pak? Yaitu perlindungan kepada Allah. Sebagaimana yang ditegaskan Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah.
minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Lihat Pak ya, orang mau baca Quran aja diperintah baca ta'awudz. Iya. Sama, salat juga disuruh membaca ta'awudz setelah doa takbiratul ihram, karena setan pandai bermain di dalam ibadah. Supaya orang jangan ngikut Nabi, ngikut Quran, tapi ikut siapa? Ikut setan. Makanya ibadah kita tidak pernah luput perlindungan kepada Allah dari setan. Mau makan aja suruh baca apa? Bismillah. Supaya setan tidak makan bersama orang yang baca Bismillah. Dengan menggunakan tangan apa? Kanan. Selesainya apa? Alhamdulillah. Masuk rumah juga mengucapkan salam. Ya. Mau mendatangin istri disuruh mengucapkan bismillah. Oh maghrib ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal Allahumma inni ya. Allahumma ya maghrib ya. Cukup, nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana ya, sampai sholat apa? Isya, insyaallah. Sekian, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di sehabis sholat maghrib. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Setelah kita melaksanakan salat maghrib dan salat sunnah yang mengikuti salat maghrib, dan kita lanjutkan apa yang menjadi penjelasan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim hafizahullah. Dan ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan. Tentunya kita laksanakan dari apa yang sudah kita dengarkan. Bagaimana tentang bacaan-bacaan yang kita baca sebelum bacaan suratul Fatihah, yaitu diantaranya adalah bacaan ta'awudz, di mana hadis ini menerangkan. Nanti selesai ini kita buka soal jawab sampai menjelang waktu Isya dikumandangkan. Kita baca hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila shalah, bahwa apabila beliau berdiri hendak mengerjakan salat, istabtaha, beliau membaca istabtaha, yaitu doa iftitah. Summa yaqul, lalu beliau mengucapkan, yaitu doa istabtaha itu doa yang di atas tadi ya. Kemudian beliau mengucapkan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, as-sami, kemudian al-alim, dan yang maha mengetahui. Minasyaitonir rajim,
dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, min hamzihi, dari kegilaan syaitan, wa nafkhihi. Ini perhatikan, ada huruf kha dan ada huruf ha. Wa nafkhihi, dan dari kesombongan syaitan. Kemudian wa nafsihi, ini pakai sa, ya, huruf apa? Sa. Dan juga dari kejahatannya. Karena memang syaitan itu adalah satu makhluk yang gila, satu makhluk yang sombong, dan satu makhluk yang jahat. Kita berlindung kepada Allah dengan mengucapkan lafaz seperti ini. Ini mesti dihafal, ya, mesti dihafal. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi, ya, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Mudah, ya, sepertinya insyaallah. Kalau lebih gampang lagi kita foto menggunakan HP kita. Masya Allah, ya. Nanti cepat hafal, dibaca, diulang-ulang, dipraktekin nanti. Apakah sholat wajib, apakah sholat sunnah, apakah sholat jadi imam, apakah sholat jadi apa? Makmum. Ini doa punya kekuatan. Kita ini disuruh ibadah. Udah ibadah, kita minta perlindungan kepada yang menciptakan ibadah. Siapa yang menciptakan ibadah? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita sehabis sholat suka berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu. Dan tolonglah aku agar menjadi benar dalam beribadah kepadamu. Wa husni ibadatik. Masya Allah. Ini minta i'anahnya Allah. Ya, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Ini harus dipahamin. Karena memang syaitan itu ketika azan dia adbar, dia lari ke belakang. Habis azan dia akbal, dia datang lagi. Enggak peduli siapa orangnya. Ya. Enggak peduli siapa orangnya. Dan Nabi tahu, karena Nabi diberitahu oleh yang Maha Tahu, yaitu Allah. Nah, begitu qomat, dia adbar. Adbar itu sangat lari ke belakang, itu syaitan. Ini adanya di Kitabul Azan, Ensiklopedia Shalah, Fidail Kitab wa Sunnah. Begitu selesai qomat, dia akbal, dia hadapin lagi kita. Makanya siapa yang sholat ikut Nabi, selamat dari setan. Dan siapa yang sholatnya tidak ikut Nabi, nggak selamat dari setan. Karena setan itu pandai memasuki dirinya ke dalam ibadah. Semua ibadah dia masukin. Sampai-sampai ya Al-Imam Ibnu Qayyim membuat satu kitab Talbisul Iblis. Tipu daya siapa? Iblis. Ya, tidak ada satupun yang selamat dari godaan setan kecuali orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas dan ittiba. Ya, ittiba itu artinya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita hafal nih, Pak. Ya, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Itu hafal ya. Siapa yang hafal coba? Ya boleh ya. Lebih khusus lagi nih. Keumuman kembali kepada ayat di atas. Fa iza qara'tal Qur'an
fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Membaca Al-Quran ibadah, memperhatikan apa yang sedang dibaca, karena Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak mentadaburkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau Allah telah mengunci mati hati-hati kita. Maka kita berlindung kepada Allah agar kita bisa mentadaburi bacaan yang kita baca. Sebab ini Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Dan salat juga telah terjadi dialog antara kita dengan siapa? Allah. Maka ini menarik sekali ya, pengajaran sifat salat. Harus ya kita perhatiin. Jangan absen kita dalam pengajaran salat ini. Bahkan Ustadz Juna ketika diminta untuk mengisi di sebuah perusahaan besar yang di situ banyak perusahaan-perusahaannya, beliau sampaikan kalau bisa para khutbah, para khotib itu pekan ini menyampaikan tauhid, pekan depan menyampaikan salat. Pekan depannya lagi menyampaikan tauhid, pekan depan lagi menyampaikan apa? Salat. Tauhid, salat, tauhid, salat. Karena banyak orang tidak mengerti tauhid. Dan banyak orang tidak mengerti apa? Salat. Bahkan tadi saya baru masuk, ada yang saya perhatiin salat, Masya Allah, ngebut salatnya. Perasaan saya baru ruku udah apa? Udah i'tidal ya. Baru i'tidal sudah apa? Udah sujud. Cuman gak ada orang ini. Kalau ada orangnya bisa saya tunjuk, ntar nunjuknya. Kalau udah mau pulang ya, paling disamperin takut tersinggung. Melihat persis Pak tadi saya di sini. Ya, saya lihat, ya Allah, salatnya ngebut. Enggak tahu kalau dia ngebut. Sebagaimana enggak taunya Khalid ibnu Rafi kalau dia salatnya ngebut. Yang kata Nabi, irji ila shalah. Kembali engkau untuk mengerjakan salat. Kata Nabi, fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya engkau belum termasuk orang yang apa? Salat. Riwayat sampai 3 kali diulang sholat olehnya. Jadi menganggapnya bahwa itu adalah benar. Takut disuruh yang keempat kalinya minta diajarkan Nabi. Makanya sebelum ya orang itu bertanya dan ditanya, ya kita tanya ya supaya dia tahu tentang sholat yang dia kerjakan. Bahwa yang dia kerjakan itu tidak mengikuti apa yang menjadi sifat sholat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Dia nggak sadar, Pak, nggak tahu. Pokoknya saya mah sholat aja udah, ya. Makanya harus belajar, jangan absen, Pak, di pengajaran sifat sholat ini. Jangan absen. Sempatkan waktu kita untuk belajar. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa ya, hafalin doa ini. A'udzu billah. Ya, a'udzubillah ya as-sami'il alim, aku berlindung kepada Allah ya. Siapa Allah? As-sami itu yang maha mendengar. Allah segala-galanya Allah dengar, Pak. Al-alim, dan sangat mengetahui. Min hamzihi, dari kegilaan syaitan ya. Kemudian wanafkhihi, dan dari apa? Ya, kata di sini kesombongan setan. Wanafsih, dan kejahilan, kejahatan setan. Ya, silakan, Pak. Yang mau bertanya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Irwaul Ghalil. Ini kitab Irwaul Ghalil, Pak, kitab ta'libnya Syekh Albani. Jadi Syekh Albani menulis kitab namanya Irwaul Ghalil. Masya Allah ya. Silakan yang mau bertanya, Pak. Ya.
Iya. Bacaan sholat baik wajib maupun sunnah secara umum sama. Hanya beda di niat, di waktu atau di tempat ya. Semua bacaannya sama, kecuali yang Nabi khususkan. Kecuali yang Nabi apa? Khususkan. Tapi secara umum sama. Ya. Diawali dengan wudu, dimulai dengan takbir, ya, diakhiri dengan apa? Salam. Kemudian adanya tasyahud awal, adanya tasyahud akhir, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, semua sama. Cuma hanya bacaan-bacaan yang ada yang Nabi khususkan bacaan-bacaannya di sholat-sholat tertentu. Seperti sholat ya Isya disunahkan kita membaca apa? Surah Al-Lail atau surah Asy-Syams. Tapi secara umum Nabi mengatakan faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Apa saja yang mudah. Ya. Kepada kalian baca. Itu yang mudah. Sampai-sampai ada yang dikhususkan oleh Nabi karena dikhususkan oleh sahabat. Jadi ada sahabat setiap sholat yang bacaannya didengar, ia membaca apa? Setelah Fatihah, membaca Al-Ikhlas. Lalu membaca surah setelah surah Al-Ikhlas. Sampai makmum mengatakan, bukankah mencukupi bacaan suratul Ikhlas itu saja? Tidak perlu lagi ditambah dengan bacaan yang lain. Akhirnya dia tetap tidak mau meninggalkan apa yang dibaca. Ya, setelah suratul Fatihah yaitu suratul Ikhlas, baru baca surah yang lain. Maka akhirnya keduanya datang kepada Nabi, diterangkan alasan-alasannya. Di antara alasannya, saya cinta kepada suratul Ikhlas. Akhirnya Nabi putusin, kecintaanmu kepada suratul Ikhlas yang menyebabkan engkau akan masuk apa? Surga. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi makanya kita beragama itu ya jangan mengkhususkan kalau Nabi tidak khususkan. Ya boleh mengkhususkan kalau Nabi khususkan. Gitu ya. Dan berikan fadilah kepada apa yang Nabi berikan fadilah. Jangan kita mengatakan ini fadilah tapi enggak ada fadilahnya. Ya itu enggak boleh. Makanya agama itu dijaga dengan sanad dan riwayat. Bukan dijaga dengan apa? Nasab, ya enggak? Bahkan ada satu ungkapan di kitab bahasa Arab, al-mar'u laisa binasabihi. Seseorang itu bukan karena nasabnya, walakin biadabihi, tetapi karena adabnya. Maka kita harus mengikut adab yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Jadi bacaannya semua sama, gerakannya sama, hanya beda niat ya dan keadaan. Dan Allah akan balas sesuai dengan apa yang dia niatkan gitu. Ya. Secara bacaan sama, sholat sama. Iya. Akan tetapi ketika sholat sunnah ada bacaan yang ditambahkan. Misal ketika sujud dia tambahkan bacaan yang khusus ketika melakukan sholat sunnah khusus. Iya. Apakah itu menjadi sebuah sempurna ataukah itu sebuah tambahan doa? Iya. Kalau sholat sunnah karena dia tidak membawa makmum dan dia tidak dibawa oleh siapa? Oleh imam. Keumuman sholat sunnah itu ya secara khusus di malam hari Nabi mengatakan afdhalus shalah tulul qiyam. Seabdul shalah adalah memperpanjang berdiri. Berarti memperpanjang ruku, i'tidal. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud dan sujud lagi. Ini kata para ulama sholat sunnah di malam hari. Tapi kalau sholat sunnah di pagi, di siang, di sore, nggak ada sunnahnya memperpanjang berdiri. Jadi normal ya. Dan kalau dia baca dengan bacaan yang ditambah-tambah, itu memang ada
kekhususan secara umum. Bacalah doa sekehendak kita dalam tasyahud apa? Tasyahud akhir. Adapun yang dimaksud aqrabu ma yakunu abdu mir rabbih, sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidu, tatkala dia bersujud, fa aksiru minad du'a, lalu dia perbanyak doa. Ini maksudnya hadis umum, ya. Bukan setiap kali kita jadi imam, lalu kita perbanyak doa di sujud terakhir. Kata makmum, lama amat ini imam ya. Ada lagi ya, seorang jadi makmum, imam sudah bangkit, dia masih sujud aja. Alasannya hadis ini. Ini gak boleh. Pada akhirnya dia menyelisihi siapa? Imam. Kalau yang tadi membuat makmum, kata makmum, lama amat ini imam. Cuma di sujud terakhir, ini keliru. Ya, kata Syekh Albani, boleh sesekali-sekali imam melamakan, sesekali-sesekali, bukan setiap kali. Sampai pernah Rasulullah sujud lama karena pundaknya dinaikin oleh siapa? Hasan, cucunya. Gitu. Sehingga ada salah seorang sahabat bangkit. Oh, Nabi belum bangkit, dia sujud lagi. Selesai dari sholat, sahabat nanya, ada apa gerangan ya Rasul? Engkau melamakan sujud, menambah-nambah bacaan tentunya kan, di dalam sujudmu. Kata Nabi, sengaja saya lamakan sujud saya, agar cucu saya merasa rihlah di pundak saya. Maka siapa yang mencintai saya, cintailah dia. Oh begitu, Nabi dulu, ya enggak? Baru cucunya, jangan dia dulu. Siapa yang cinta saya berarti cinta Nabi. Loh kok ente dulu baru ke Nabi? Ya, mestinya siapa dulu? Nabi dulu. Siapa yang mencintai saya, kata Nabi, maka cintailah cucu saya. Siapa? Hasan. Bukan cuma Husain doang yang dicintainya, Hasan juga dicintai, ya, karena Hasan dan Husain. Jadi itu. Jadi sekali-sekali kata Syekh Albani boleh imam sujud lama. Karena ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh begitu. Dikit ya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah ya. Antara azan dan qomat kata Nabi, la turad. Doa seorang itu la turad, tidak ditolak. Bainal azani wal iqamati, di kitab ini ya. Tidak ditolak antara azan dan apa? Qomat. Maka berdoa. Pertama setelah azan kita berdoa. Dengan doa diawali dengan selawat kepada Nabi. Karena ada kekhususan hadis setelah azan berselawat kepada Nabi. Tapi bukan selawat-selawatan ya. Orang salah paham selawat-selawatan. Berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah. Inilah panggilan yang sempurna, salat yang akan ditegakkan. Kemudian kita mendoakan Nabi, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, datangkanlah kepada Nabi al-wasilah dan al-fadilah. Wa ba'athu, bangkitkan Nabi maqamam mahmuda, pada tempat yang terpuji. Siapa yang membacakan doa untuk diriku di sehabis sholat, di sehabis azan,
maka orang ini akan mendapat syafaatku yaumal qiyamah, nanti pada hari apa? Kiamat. Barulah kita sholat sunnah. Karena nggak ada sunnahnya. Habis azan langsung apa? Qomat. Kecuali sholat jamak dan qashar ya. Karena sholat jamak dan qashar nggak ada sholat sunnah yang mengikutinya dan nggak ada sholat sunnah sesudahnya. Sedangkan sholat wajib ada sholat sunnah yang mengikutinya, ada sholat sunnah yang mengikuti sesudahnya. Maka nggak boleh habis azan langsung apa? Qomat. Buru-buru ya, bukan buru-buru, langsung kita ambil bagian sholat sunnah. Dan keutamaan sholat sunnah dapat menutupi kekurangan sholat apa? Wajib. Masya Allah ya. Habis sholat sunnah, menunggu qomat dikumandangkan, kita angkat tangan. Ini katakan tidak ditolak doa bainal adzani wal iqamati, antara azan dan apa? Qomat. Doa minta supaya istri jadi istri yang apa? Soleha, anak yang soleha, diprogram doanya. Apa zuhur, nanti asar nih ini, nggak keburu kalau dibaca semua, nanti keburu apa? Qomat. Karena tidak ditolak doa. Minta panjang umur, murah rezeki, dan bisa umroh ya, maksimal bisa naik apa? Naik haji. Masya Allah ya. Minta supaya jadi orang yang taat Pak. Minta supaya jadi orang yang seneng ngaji. Seneng sama ngaji. Karena orang yang ngaji itu jalan mudah menuju apa? Surganya Allah. Dan orang ngaji itu disebut-sebut orang yang hadir ya oleh Allah di hadapan para siapa? Malaikat. Itu orang yang ngaji. Diprogram doanya. Jadi ada target. Oh, saya udah doa nih, tapi masih ada waktu juga. Saya lihat masih ada waktu belum qomat. Saya ambil mushaf. Ambil apa? Mushaf. Kalau satu pertemuan sholat bisa mencapai 2 lembar, berarti 5 kali sholat berapa? 10 lembar. Berarti 1 bulan khatam Al-Quran. Ada mushaf ya di HP kita. Masya Allah. Qomat dah ya. Nah itu. Ya. Yang kita maksud ambil manfaat. Ya. Yang semanfaat-manfaat mungkin buat kita. Karena ini targetnya qomat. Makanya jangan azan langsung apa? Qomat. Nggak boleh. Ya, tapi kalau di sini mau nggak mau ya, udah kebiasaan ya. Khusus untuk maghrib ya. Enggak ya, Iya benar, Masya Allah ya. Karena dalam suasana pekerjaan ya, pabrik. Kalau di tempat lain jangan. Nggak boleh ya, gitu. Kita maklumin ya Pak ya. Nah kemudian kalau kita di sini orang sholat, di sini orang sholat, ya nggak bisa lewat di mana-mana, ya mesti di sini ya, di sinilah kita, nggak apa-apa, asal jangan lewat di mana, di depannya. Kalau kita lewat di depannya, lebih baik kita berhenti selama 40 tahun daripada kita lewat di depan orang yang sedang apa, sholat. Betapa besar dosanya. Nggak boleh orang lewat di depan orang yang sholat. Oleh karena itu terpaksa saya harus lewat, kita taruhin sutroh di depannya. Kita lewat di balik sutroh, antara dia dengan sutroh, di baliknya Pak. Ya, jangan sampai kita lewat di depan orang yang apa? Sholat. Makanya Syekh Albani membuat satu bab di sifat sholatnya, as-sutrotu wa wujubiha, sutroh dan kewajiban-kewajibannya. Ini muhaddisin pada zaman kita ya, yang telah meninggal dunia. Maka dikatakan rahimahullah. Seperti Syekh ini ya, Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani Pak. 2 tahun yang lalu telah meninggal dunia. 2 tahun yang lalu meninggal dunia. Itu beliau menyusun kitab
Hisnul Muslim min Adhkaril Yaum. Telah banyak diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa di dunia ini. Ya, itu makanya kita harus punya kumpulan doa yang disusun oleh Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya, paling tidak kita punya kumpulan doa yang ditulis oleh guru kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Jangan lihat orangnya, Pak. Lihatlah apa yang disampaikannya. Tapi alangkah baiknya kita lihat orangnya. Baik orangnya ya. Masya Allah. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau lewat, terpaksa juga lewat, ya taruh aja sutroh di depannya. Makanya pengurus kan udah buat sutroh ya. Gitu. Ambil, taruh di depannya. Seperti itu. Ya, silakan yang lainnya. Menegaskan aja. Kita lewat ke celah orang yang lagi sholat, bukan lewat di depannya. Iya. Apa nih, anak di depan di sini. Pas anak tengok, di belakang ada yang sholat, tapi di antara mereka sholat ada celah. Boleh nggak anak lewat? Boleh. Itu boleh. Itu boleh. Dan kalau memang nggak bisa juga kita lewat di situ, ya karena ini orang nggak pada bikin sutro, misalnya nggak pada, kita bikin sutro di depan dia, kita lewat, gitu. Ya silakan yang lainnya. Ya kita lanjut ya sambil menunggu pertanyaan. Oh ya. Masya Allah. Iya. Refreshing ya, rihlah ya. Rihlah tamasya. Artinya sapar ya, sapar. Iya. Iya ya. Iya ya. Ini masuk bagian daripada sapar. Ya. Melintasi sebuah lautan ya kan? Melintasi lautan yang tidak memakai masafah. Apa masafah itu? Jarak. Ya, karena kita niatkan sapar. Jadi kalau kita niatkan sapar, boleh kita jamak. Dan setiap jamak, iya kan itu refreshing bahasa kita ya. Dulu zaman Nabi nggak ada refreshing ya nggak? Zaman Nabi nggak ada istilah refreshing ya Pak. Gitu. Adanya sapar ya. Gitu. Apakah saparnya silaturahmi? Apakah saparnya tadabur alam? Ya kan? Iya. Apakah saparnya dagang? Apakah saparnya tugas? Ya, apakah saparnya yaitu sapar haji gitu atau umroh. Itu kan sapar juga, cuma menjalankan haji atau apa? Umroh. Ya, gitu. Salatnya mengikuti sifat salat yang dikerjakan oleh imam. Karena satu kali salat di masjidku keutamaannya 1000 kali salat di masjid-masjid lain. Lebih utama satu kali sholat di masjidku. Begitu juga sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali dibanding sholat di masjid-masjid lain. Ini disebut sapar, tapi ada kekhususan tersendiri, punya padilah keutamaan sholatnya. Di zaman kita bukan sapar, tapi refreshing, ya enggak? Ngilangin apa? Kepenatan. Ya namanya tadabur alam bahasa ininya ya, menikmati keadaan apa? Alam. Ya boleh dikategorikan sapar, enggak apa-apa. Ya. Iya, setiap sapar itu dijamak dan di apa? Dikosor. Terjadi pelik antara para fuqaha. Kalau sapar dari Jakarta ke Semarang itu ada yang mengatakan beberapa jam, tapi kalau cuma naik pesawat 1 jam. Nah ini fikih namanya, ya. Fikih itu serahkan kepada ahli fikih. Enggak boleh kita yang berijtihad. Kita serahkan kepada ulama yang memberikan ijtihadnya. Maka kalau ulama berijtihad itu boleh, karena ijtihadnya didasari apa? Ilmu.
Karena ulama, sehingga terjadi perselisihan, maka dikatakan ikhtilafu ulama, berselisihnya ulama itu rahmatun. Dia adalah apa? Rahmat. Karena berselisihnya dengan apa? Dengan dalil. Kalau ikhtilafu ummati rahmatun, itu bukan dalil. Lah buktinya, kenyataannya gara-gara beda sedikit kayak orang beda agama. Iya, nggak mau nanya, nggak mau ketemu ya Pak. Di jalan buang muka, salam nggak dibalas. Apakah ini rahmat? Bukan rahmat ya. Jadi oleh karena itu, kalau berselisihnya ulama itu apa? Rahmat. Ya, seperti terjadinya kemarin Pak ya. Ada yang idnya mengikuti Arafahnya di sono. Karena wasu'ila an saumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa hari apa? Hari Arafah. Apakah Arafah berbilang? Tidak. Adanya di sono, di Mekah Arafah. Bukan di Tegal. Bukan di Indramayu, enggak. Tapi di mana? Di Mekah. Gitu. Ya, hanya dalam waktu detik udah diketahui Arafah. Hari di sono hari Sabtu, di sini juga hari apa? Sabtu. Ya, beda jam. Iya, zaman Nabi enggak ada jam. Makanya ditanya wasu'ila an saumi yaumi Arafah. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari apa? Hari Arafah. Gitu. Tapi ada lagi, kita nggak ngikuti Arafah, ngikuti tempat kita. As-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun. Berpuasa di mana hari kalian berpuasa, dan beridul fitri di mana hari kalian beridul fitri, dan beridul adha di mana hari kalian beridul adha. Terjadi khilaf. Jadi ada yang ngikutin kemutlakan Arafah, ada yang ngikutin fatwa ulama, Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Albani. Masya Allah ya. Mengikuti 3 syekh. 2 syekh meninggal. 1 syekh masih apa? Hidup. Yaitu Syekh Shalih Fauzan. Makanya di sini ya mau ikut yang mana? Silakan. Yang penting ada basiroh, ada nas, ada dalil. Yang nggak boleh dia puasa duluan, lebarannya duluan, sampai dia telepon kepada siapa? Allah ditelepon. Kelewatan ya Allah ditelepon ini enggak. Tapi sudah minta maaf ya. Ini nggak boleh diikutin. Lebarannya duluan, puasanya duluan, ngikutin pimpinannya. Nggak boleh. Kita ngikutin yaitu matla atau tempat di mana kita ya berdasarkan basiroh, berdasarkan dalil. Jadi seperti itu. Ya, silakan yang lainnya. Waalaikumsalam. Iya, nggak ada sutra. Iya. Iya, waalaikumsalam. Ya, memang hampir ya kebanyakan masjid
nggak bikin apa? Nggak bikin sutroh. Karena banyak belum sampai tentang hadis sutroh. Ya, lalu kita sholat, sutroh itu sunnah, tapi dipandang wajib. Karena Nabi sholat di lapang saja membuat apa? Sutroh. Sehingga para ulama, salah satu diantaranya Syekh bin Baz, Syekh Albani mengatakan as-sutratu wa wujubiha. Tapi bukan berarti kalau dia sholat tidak bikin sutro, maka tidak sah sholatnya. Enggak. Tetap apa? Sah dia punya sholat. Ya, sah dia punya sholat. Yang mutlak sholat tidak sah kalau dia apa? Punya hadas. Punya apa, Pak? Punya hadas. Baru dia tidak sah sholatnya. Seperti Nabi. Pernah sholat Nabi lupa mandi junub, Pak. Lupa mandi apa? Junub. Akhirnya lagi sholat, baru teringat kalau Nabi punya junub. Sholat subuh. Nabi batalin sholatnya. Dan Nabi berisyarat kepada jamaah sahabat untuk tetap dalam keadaannya. Sahabat nurut semuanya ya. Wah, kalau kita begitu bagaimana urusannya ya? Kata jamaah, apa-apaan nih imam nih? Aneh-aneh aja nih. Gitu. Ya. Akhirnya Nabi keluar dan Nabi mandi junub. Kemudian Nabi masuk, Nabi lanjutkan sholatnya. Tetap Nabi menjadi apa? Imam. Seperti itu ya. Tadi yang kedua apa pertanyaannya? Yang kedua. Oh gitu ya. Ya jalan aja. Kalau kita kehabisan sholat, maksudnya ketinggalan sholat beberapa rakaat bersama imam, kita tetap mengikuti keadaan imam. Kita tetap mengikuti keadaan imam. Jangan nunggu sampai imam apa? Selesai, jangan. Ya, nunggu gitu, jangan. Karena Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sungguh dijadikan imam itu untuk diikuti, untuk disempurnakan. Jadi nggak boleh imam, wah udah mau salam nih, udah tinggal terakhir, udahlah kita nunggu aja, nunggu dia selesai. Atau kita tinggalin aja, nggak boleh. Harus kita ikuti keadaan siapa? Imam. Jangan sampai satu masjid, dua imam. Satu masjid, dua jamaah. Nggak boleh. Satu masjid, satu muadzin, satu imam, satu jamaah. Nggak boleh terdapat dua jamaah. Kecuali jamaah pertama, ini telah terjadi dua pendapat. Kalau pendapat yang diikuti oleh murid-muridnya Syekh Albani, kalau sudah ada jamaah, nggak ada lagi jamaah. Gitu, nggak ada lagi apa? Jamaah. Tapi ada sebagian, saya ingin cepat dapat jamaah, karena mengambil hadis, saya kehabisan jamaah. Tapi ada yang mau sholat sunnah sedekah sama saya? Ada yang mau? Nggak ada. Ya udah, saya sendiri. Berarti nggak ada jamaah setelah jamaah. Tapi ada yang mau? Dia sholat sunnah sedekah supaya dia tetap dapat berjamaah. Ini ya terjadi fikih atau penjelasan yang berbeda, tapi sama-sama dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas nggak boleh ninggalin keadaan imam. Nunggu selesai dulu imam, baru kita qomat. Ini nggak boleh. Ikuti keadaan imam. Ya, seperti itu. Oh. Oh ya, karena itu maksudnya ya. Soalnya nggak kedengeran nih bahasanya. Iya, mestinya pakai mic ya bertanyanya. Kurang nendang suaranya ya. Iya. Kalau seperti itu, karena terpaksa kita harus
Melewati tadi kan udah ditanyakan ya, taruh aja sesuatu. Ya. Kalau darurat, sesuatu yang darurat itu akan menjadi kebolehan bagi orang yang karena apa? Darurat. Seperti darurat, daripada minum racun, lebih baik makan apa? Makan babi misalnya. Boleh makan babi. Karena daripada minum apa? Minum racun. Jadi boleh makan babi. Tapi ini istilah saja, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi sesuatu yang diharamkan akan menjadi apa? Halal. Itu kesimpulannya. Daripada memudaratkan kita. Inilah agama yang Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengingini kepada kalian satu kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian satu kesukaran. Jadi yang susah akan menjadi apa? Mudah kalau darurat. Ya seperti itu. Mau tidak mau saya harus lewat ya, gitu. Enggak membatalkan dia dan enggak menjadikan dosa besar buat kita karena ini darurat. Jangan nunggu lama, waduh habis ini darurat masalahnya ya. Udahlah kita lewat aja, lewatnya udah nggak apa-apa ya. Seperti kita sholat di Mekah ya Pak ya, di Madinah. Mau nggak mau itu, orang harus lewat di depan dia yang sholat sunnah. Karena sempit, jalannya susah. Apalagi musim Ramadan Pak ya, banyak orang mengambil waktu untuk umroh di bulan Ramadan. Dan itu Ramadan nggak pakai kuota ya Pak. Nggak pakai kuota. Kecuali haji pakai kuota Pak ya. Karena urusannya apa? Fulus. Ya. Begitu. Kalau haji baru pakai kuota. Ada haji reguler, ada haji plus, ada haji apa? Puroda. Tapi umroh nggak pakai ya. Nggak pakai kuota. Ente mau berangkat sebanyak-banyaknya? Fadol. Yang penting punya apa? Fulus. Silakan daftar sama Ana. Iya. Silakan, Pak. Iya, iya. Mumpung tadi disinggung, ini agak sedikit, ya mungkin bagaimana kita menanggapi haji tadi? Iya. Ketika haji itu haji reguler, tadi ada beberapa tingkat ya. Haji plus. Jadi yang terakhir itu yang khusus gitu. Iya, puroda. Iya, puroda. Nah, apakah orang yang berhaji dengan tipe puroda ini mudah untuk mendapatkan haji mabrur? Karena orang antri sekian tahun, sedangkan dia karena dia punya uang banyak, karena ini nilainya ibadah gitu. Iya. Dengan nilai apa punya uang banyak, sehingga seakan-akan ibadah ini dibeli sama dia gitu. Iya. Dia masuk. Apakah ini menjadi seseorang mampu meraih haji yang mabrur? Iya. Jadi pertanyaan juga. Heeh. Orang yang berhajinya saat menanyakan. Iya. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," jika kalian di dalam segala sesuatu terdapat satu tanazu. Apa tanazu? Keberlainan pendapat. Farudduhu ilallah war rasul. Kembalikan kepada Allah dan apa? Rasul. Haji itu rukun Islam. Kata Allah, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup melaksanakan perjalanannya. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup melaksanakan perjalanannya? Sanggup sekarang itu harus dengan kuota. Ya, sanggup sekarang itu harus bisa membeli apa? Kuota. Kuota dibeli dengan apa? Fulus. Dengan apa? Fulus. In indaka fulus, lulus. Ya Pak? Itu. In indaka fulus, lulus. Nah, tinggal hajinya. Ikutilah manasik-manasik haji yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperoleh haji yang apa? Mabrur. Gitu. Iya, gitu. Inilah dia ya. Terjadi satu tanazu. Kembalikan pada Allah dan Rasul.
Ketika Allah berfirman dan sahabat bertanya, "Mas sabil ya Rasulullah?" Apa sabil itu? Nabi menjawab, "Az-zadu war-rahilah." Siapa yang sudah mempunyai bekalan dan siapa yang mempunyai kendaraan. Kalau sekarang siapa yang mempunyai fulus? Gitu. Tinggal nanti individu orang-orang yang mencari manfaat itu baru diingetin. Itu yang diingetin. Bukan orang yang punya fulus diingetin, akhirnya enggak haji. Padahal al-hajju mabrurun, haji yang mabrur. Laisa lahu jaza, tidak ada baginya satu balasan. Ilal jannah, kecuali apa? Surga. Kalau haji bisa dibawa mati karena mabrur. Tapi sawah, kebun, kontrakan, iya. Kemudian apartemen bisa dibawa mati enggak? Enggak bisa dibawa mati. Kata Ustaz Juna, jual. Walaupun kita ngontrak. Karena haji dibawa apa? Haji dibawa apa? Dibawa mati. Oh ya, haji dibawa mati. Sawah enggak dibawa mati. Sawah enggak dibawa mati. Dan orang pergi haji dan pulang umroh itu hartanya akan melimpah. Gitu Pak. Makanya umroh dah. Umroh ya. Kalau belum bisa haji. Kalau bisa haji dapat gusuran, Masya Allah. Udah isa ya? Belum? Sudah ya? Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.